Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ganda Valenciano Morales dengan NIM 23080574157 dari kelas manajemen 2023 J. Di video kali ini, saya sebagai mahasiswa akan menyampaikan gagasan di mana saya muda, saya bangga berbahasa Indonesia. Saat ini, generasi-generasi muda bangsa Indonesia terkesan kehilangan identitasnya sebagai bangsa Indonesia. Tentu, hal ini tercermin dalam budaya pergaulan sehari-hari, khususnya penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa. Menggunakan bahasa Indonesia berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI melalui bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia harus dilakukan secara nasional, karena dengan bahasa Indonesia telah memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu sendiri. Satu yang aku bangga tentang Indonesia adalah bahasa. Bahasa Indonesia mampu menjadikan bahasa resmi tanpa adanya intrik, penolakan, dan keinginan bahasa daerah atau bahasa asing menjadi bahasa resmi negara ini. Tidak mudah mempersatukan bahasa untuk diakui sebagai bahasa resmi di antara kekayaan bahasa daerah yang beragam yang ada di Indonesia ini. Selain bahasa daerah, Indonesia terjajah Belanda sangat lama, bisa dibilang 360 tahun lamanya. Selama itu bahasa resmi adalah bahasa Belanda. Namun, jejak bahasa Belanda sebagai bahasa resmi tinggal pada unsur serapan bahasanya saja, bukan sebagai bahasa resmi negara ini. Negara-negara yang mengalami koloni negara lain sebelum merdeka, mereka masih menggunakan bahasa negara yang telah mengkoloni mereka itu sendiri. Timor Leste misalnya, bahasa Portugis menjadi bahasa resmi mereka. Malaysia yang terkoloni Inggris menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa resminya. Bahkan, Malaysia meskipun mengklaim sebagai bangsa Melayu, tapi mereka tidak mampu untuk mewujudkan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi tunggal mereka. Sungguh kebanggaan tersendiri, bukan? Dengan kekayaan khazanah bahasa yang beragam, bangsa Indonesia bisa dengan sepenuh hati menerima bahasa Indonesia tanpa adanya penolakan. Bahasa memiliki fungsi utama sebagai alat komunikasi antar individu, antar kelompok, dan organisasi sosial dalam berbagai konteks kehidupan. Hal ini dapat dilihat pemanfaatannya ketika bahasa Indonesia digunakan di 33 provinsi yang ada di Indonesia. Ternyata telah berdampak positif sebagai alat pemersatu antar wilayah, antar suku yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Bayangkan, Papua, ratusan bahasa ada di sana. Jawa sendiri juga beragam bahasanya. Ada Sunda, ada bahasa Jawa sendiri. Bahasa Jawa sendiri juga memiliki banyak ragam dialek. Dengan kerendahan hati kita semua menerima bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Sungguh, para pendiri bangsa ini adalah para jenius yang berpikir jauh ke depan tentang bangsa ini. Saya sependapat bahwa Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 adalah salah satu fondasi pemersatunya. Kerendahan hati masing-masing suku, masing-masing golongan yang ada di Indonesia ini berkenan menerima Sumpah Pemuda untuk tetap bertumbuh darah yang satu, berbangsa yang satu Indonesia, dan bahasa Indonesia diakui menjadi bahasa persatuan di Indonesia. Yang selanjutnya menjadi bahasa resmi negara ini. Kekuatan bangsa Indonesia juga ditegaskan saat proklamasi. Insinyur Soekarno membaca proklamasi dengan tegas menggunakan bahasa Indonesia. Ya, mungkin beda cerita jika dibacakan dalam bahasa Belanda atau bahasa Jepang. Saya muda, saya bangga berbahasa Indonesia. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kurangnya, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.